Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati tuan rumah Bapak Ken Wijaya, juga Bapak Samsudin Saputra. Saya hormati para sakti, Ustaz Anjarul Latif, para Ustaz Ambilnya Ya Abdullah, para sesepuh, para haji Barnan, Bapak Mujid selaku tokoh sepuh kita ini. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin. Seluruh jamaah baik yang tergabung di pengajian malam Rabu maupun juga yang kebetulan malam hari ini diundang lantaran ada acara dari Mas Beken, yaitu acara akikah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita sehat walafiat, kita bisa melangkahkan kaki kita masih diberikan usia oleh Allah. Dan itu semua tidak begitu penting sebetulnya, karena yang paling penting adalah nikmat Allah berupa ajaran, berupa agama yang beliau telah titipkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tanpa ajaran itu, maka nikmat yang lain akan mengantarkan kita ke neraka. Tapi dengan ajaran yang sudah Allah berikan itu, insya Allah semua nikmat yang kita dapatkan dapat kita pergunakan dalam rangka mempermudah kita menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karenanya salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi perantara hidayah buat kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita dapat mempergunakan hidayah itu untuk kehidupan kita. Karena hidayah ini hak prerogatif Allah juga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk mendapatkan hidayah kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebetulnya malam Rabu ini udah lama nggak ada tausiah ya, acara mulu acara ya terakhir kemarin ngomongin masalah pembukaan undang-undang, ya, pembukaan undang-undang dasar. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah tafsir sampai di surat An-Naml ayat 53 kalau nggak salah. Tapi malam hari ini mungkin karena temanya lebih umum, kita ngomongin tentang akikah saja atau tentang ngurus anak, ya. Anak itu sebetulnya dengan kita tuanya sama, Mas Beken. Ruhnya bareng-bareng diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah Allah ciptakan Nur Muhammad, kemudian Allah ciptakan alam semesta. Kemudian Allah menciptakan semua ruh. Semua ruh. Jadi semua ruh itu bareng-bareng diciptakan oleh Allah. Kemudian disitulah di alam lahut namanya, Allah mempersaksikan, membaiat kita dengan ucapan yang ada di surat Al-A'raf itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua di alam ruh telah menjawab bala syahidna. Jadi kita semua sudah bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena apa saja nih, siapa namanya Mas Bogan? Anaknya Alvin itu, karena apa saja Allah nitipin ruhnya di perut istri Mas Bogan. Jadilah dia ditakdirkan sebagai anaknya Mas Bogan.
Ya, padahal tadi umurnya tuanya secara ruh umurnya sama, tapi kebetulan mampir di alam dunianya ketika istrinya Mas Beken hamil, ya, diusiakan dengan 4 bulan, 3 kali 40 hari, 3 kali 40 hari atau 120 hari. Sering kita bilang acara 4 bulanan, di mana Allah meniupkan salah satu ruh yang tadi sudah diciptakan, bisa jadi 2 kalau kembar, ya. Kemudian ditiupkan ke dalam rahim istri kita dan terlahirlah si ruh tersebut menjadi bayi yang ditakdirkan oleh Allah menjadi anak kita. Ya. Makanya kita juga nggak boleh sombong-sombong sama orang tua, kan tuaan gua, enggak, tuanya sama, cuman dia apes jadi anak kita. Coba kalau jadi bapak kita ngomelin kita dia, karena dia ditakdirkan jadi anak kita, makanya kita ngomelin dia. Ya. Intinya apa? Bahwa Allah menitipkan anak itu kepada kita sebagai penerus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengurus anak ini, merawat anak ini supaya dapat kita melanjutkan estafet ketaatan itu kepada mereka. Ya, makanya ada berbagai hal yang Nabi syariatkan, di antaranya adalah tentang akikah ini. Kemudian khitan, kan gitu ya. Kemudian kita harus mengawinkannya dengan yang baik, kan begitu. Nah, untuk akikah, karena ini malamnya akikah, kita bahasnya akikah saja. Ya. Akikah itu 3 sebetulnya, bukan cuma motong kambingnya saja. Ya. Kullu gulamun rahinatun bi aqiqati. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu fi yaumi sabihi. Maka potongin hewan akikahnya pada hari yang ke-7. Wa yukhlaqur ra'suhu, potong rambutnya, wa yusamma, kasih nama dia. Jadi hari ke-7 kita menjalankan akikah itu dengan 3 rangkaian, motongin kambing, motong rambutnya, kemudian disunahkan oleh Nabi ditimbang, diukur dengan emas atau perak untuk disedekahkan, kemudian dikasih nama yang baik sebagai doa dari kita untuk anak kita supaya dia anak yang baik. Ya, dulu nama orang sini sembarangan, ada sitem, ada merah, kayak saya merah namanya, ya sijo. Ya. Lalu di Amerika juga sama, ada Mr. Black, ada Mr. Brown, ya sama ya, ada Mr. White, sama di Amerika juga sama. Orang sana juga masih nama begitu, si putih, ya si hitam, si coklat, Mr. Brown kan si coklat artinya. Jadi hampir sama orang kita Betawi sama orang Amerika masih namanya. Cuma zaman sekarang ngasih nama, karena nama adalah doa, maka nama itu kita pilih yang kira-kira ada isinya, mengandung harapan. Banyak yang namanya pakai Muhammad, kan gitu. Muhammad Yunus, sudah Muhammadnya Nabi, Yunusnya Nabi, kan dua-duanya jadi Nabi. Cuman Yunus masuk ke dalam perut ikan dulu. Dan banyak juga yang ngasih nama pakai karakter orang-orang di TV. Dulu waktu zaman Krisdayanti sama yang mirip-mirip Robis juga dikira dua jadi ya. Iya, dijual juga ya benar ya. Itu namanya Dava, Dava, setiap lahir Dava. Makanya anak sekolah namanya Dava banyak banget. Farel, Dava, Farel, siapa lagi sekarang? Ya, untung nggak apa namanya, untuk nggak begitu banyak nonton drama Korea nama orang Korea mulu saya. Jadi banyak itu adalah harapan dari orang tua, minimal pengen tuh kelakuannya kayak si Farel yang TV cakep banget, kelakuannya begitu. Bisa jadi begitu. Udah gitu namanya juga ngetop lagi Farel kan enak namanya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ngasih nama gampang.
Motong rambutnya gampang, ya kan gitu. Motong rambut gampang, paling pokoknya modalnya 2.000 perak, beli silet gold, kan begitu ya. Timbang kalau nggak kuat bandingin sama emas, paling berapa gram sih? Nggak sampai 2 gram kalian kulit rambutnya ya. Ya 2 gram kalau pakai emas ya 1,5 juta 2 juta lah, nggak begitu mahal. Atau kalau emang nggak ada ya bandingkan dengan perak atau sekuatnya kita ada ini cuma 700.000 ini udah sedekahin terus ke yatim beberapa bungkusin antarin ya untuk melatih anak kita yang sebetulnya belum ngerti tapi udah punya ikatan batin sama orang tuanya pasti ya, sehingga apa yang kita berikan itu kita perbuat itu nanti insya Allah membentuk karakter si anak untuk menjadi orang yang suka memberi, yang kepengennya memberi, bukan kepengennya minta ya. Dan masalah motong kambing kadang-kadang ada kesulitan karena harga kambing juga lumayan mahal. Kalau perempuan satu kambingnya 4,5 juta, ongkos masaknya 1,5 juta, belum nasinya ya, belum beli beseknya, belum buah-buahannya, lumayan juga habis 7 juta mah. Duitnya nggak ada, habis sesar 14 juta soalnya. Itu masalah ini. Nah, maka Rasulullah berikan keringan kalau nggak ada di hari ke-7, hari ke-14. Nggak bisa dari ke-14, hari ke-21. Udah selesai. Kalau nggak kuat, namanya juga sunnah. Nah, jadi namanya juga sunnah muakkad. Muakkad itu ditekankan. Kalau mampu nggak melakukan kebangetan. Maksudnya muakkad itu begitu. Mampu melakukan tapi nggak melakukan, itu kebangetan. Tapi kalau mau kagak ada, habis ya Allah, bijak ke sesar, ya buat yang lain-lain juga susah gitu ya. Akhirnya nggak akikah. Karena hukumnya sunnah. Sunnah kan kalau secara fikih dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga nggak apa-apa dah, kan gitu. Nah tapi ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi itu mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah jadi Rasul. Ya. Aqqa an nafsihi ba'dal bi'tsah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'dal bi'tsah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah diutus, setelah menjadi Rasulullah. Ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi kalau walaupun hadis lemah, kita jadikan sandaran untuk melakukan kegiatan ibadah yang seperti ini, boleh. Boleh kita motong kambing, kita undang orang, kita undang makan, masa nggak boleh? Kebaikan mah nggak pakai dalil, nggak apa-apa. Kan begitu. Yang namanya kebaikan, jangankan ada dalil, yang nggak ada dalilnya juga nggak apa-apa, kebaikan mah. Ya, berbuat baik bagi duit, ada dalilnya nggak lo bagi duit? Nggak pakai dalil, bagi duit mah. Boleh, ya. Sama ketika ketika Abu Bakar jadi khalifah, Umar ngotot, ya Abu Bakar, ini Quran kudu kita tulis, kudu kita bukukan. Kata Abu Bakar, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang Nabi tidak perintah? Dalilnya kata Umar, pokoknya ini baik, pokoknya ini baik. Jadi dalilnya cuma karena ini baik, pasti ada manfaatnya nanti. Ya. Jadi sesuatu kebaikan kadang-kadang bisa kita lakukan tanpa dalil sekalipun. Contohnya tadi itu para sahabat menghimpun Quran, kemudian di zaman Umar diteruskan, di zaman Utsman diteruskan dan dibatasi karena terlalu banyak. Hanya cuma 7 cara membaca dan semuanya yang lain cara membaca yang lain itu dihilangkan. Ya, karena takutnya nanti malah banyak versi Al-Quran. Nah seperti itu. Jadi membukukan Al-Quran itu juga nggak pakai dalil, tapi dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Dalilnya ini baik. Jadi ngundang orang makan sate, masuknya boleh walaupun nggak ada dalilnya. Apalagi tadi ada dalilnya walaupun hadis yang tidak sahih, dhaif ya. Aqqa an nafsihi ba'dal bi'tsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia dibangkit dari Rasulullah.
Setelah diakikah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendidik anak kita. Orientasi kita dalam mendidik harus bagaimana kita mendekatkan anak kepada Allah, bukan kepada bagaimana nanti kerjanya gampang, masuk STM beto, TKJ lagi banyak yang nyari, bukan itu. Yang terpenting bagaimana nanti dia bisa menjadi hamba Allah yang baik. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menempatkan anaknya yang namanya Ismail itu di lembah yang sunyi, lembah yang tandus, yang nggak ada pohonannya. Sampai dia berkata kepada Allah di dalam surat surat Ibrahim ayat 37 atau 34. Boleh nanti bisa dilihat. Ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya. Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku. Karena keturunan Nabi Ibrahim ada dua, yang satu di Palestina namanya Ishak. Waktu itu belum lahir. Waktu zaman itu belum lahir, karena Ishak tahu pertautan umurnya ketika antara 17 tahun dengan Nabi Ismail. Jadi Ismail lebih tua. Ini askantu min dzurriyyati, aku menempatkan sebagian dari dzurriyyahku, istri dan anaknya waktu itu, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang enggak ada tanamannya. Maksudnya di Mekah waktu itu, yang tandus, ya, yang gersang. Tapi apa? Kenapa ditaruh di situ? Inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang suci, yaitu Ka'bah. Nanti jadi Ka'bah yang juga membangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi cikal bakalnya sudah dimulai dari zaman Nabi Adam, bahwa di situ adalah pusat peribadahan, rumah Allah, Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim rela menempatkan anaknya di tempat yang tandus, tapi kata dia inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu ya Allah. Ya, Rabbana liyuqimus sholat, supaya dia rajin sholat, supaya dia rajin sholat. Ya. Baru dia berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati orang yang pada lewat cenderung sama mereka, artinya senang sama mereka, mampir, kan begitu. Jadi kan di situ di tempat mampirnya orang-orang dagang. Itu berkat doa Nabi Ibrahim yang waktu itu lembah itu sepi, benar-benar sepi. Tapi lantaran doa Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah orang-orang yang lewat di situ cenderung untuk mampir, sehingga mereka dapat rezeki, ada pertukaran perdagangan di situ aja. Ya. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan. Padahal orang tumbuhannya kagak tumbuh, tumbuhannya kagak ada, pohonnya kagak ada, tapi Nabi Ibrahim menyatakan warzuqhum minas samarati, berikan mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, masalah rezekinya belakangan, tapi masalah ketaatannya yang duluan. Intinya apa? Kita makan supaya kita bisa ibadah, bukan bagaimana kita makan supaya ibadah, bukan. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita beribadah. Masalah makan itu untuk menunjang kita supaya bisa ibadah. Ibadah umum ya, masuk berbuat baik, termasuk kerja, berusaha, itu juga beribadah. Jadi semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyari duitnya juga di jalan yang baik, tidak korupsi, ya, tidak sembarangan, tidak menghantam halal haram. Ya. Nah, baru warzuqhum minas samarat, baru minta diberikan rezeki supaya bisa menjalankan ibadah itu dengan baik. Jadi jangan supaya lu nanti rezeki lu banyak, lah ibadahnya belum mau. Ya, dia banyak duit tapi keblinger. Mendingan dia
rajin ibadah, duitnya banyak, itu yang paling pas. Gitu. Yang kita tanyain, ya, kalau rajin ibadah, taat kepada Allah, duitnya banyak, rezekinya banyak, insya Allah kita jadi orang tua juga, ya nggak sia-sia dititipkan oleh Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang kita pengen. Oleh karena itu, bekal yang terpenting bukanlah harta yang banyak, tapi kita bekali mereka dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya yang pertama kita harus berusaha juga menjadi orang tua yang bertakwa agar mereka meneruskan ketakwaan itu, agar bersanad ketakwaannya. Dari mana takwa begitu? Dari bapak gua rajin sembahyang, masa gua kagak, kan begitu. Ya. Diusahakan kita jangan cuma minta dijadikan apa, minta doa supaya anak kita jadi anak yang soleh. Marilah kita berusaha menjadi orang tua yang soleh, istri kita adalah orang tua yang soleh, istri yang soleha, sehingga anak-anak kita jadi nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan ketika kita melepas anak untuk merantau, untuk belajar atau mengantarkan anak ke sekolah pagi-pagi, peluk dia, cium, dan katakan, bisikan di kupingnya, ziyadakallahu taqwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga Allah memberikan kepada bekal ketakwaan, karena sebetulnya sebaik-baik bekal adalah hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sanggup ketika kita dia takut nangis ketika dia tidur, kita lihatin, kita pandangi, kita usap. Ziyadakallahu taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga Allah memberikan kepadamu bekal ketakwaan, karena sebaik-baik bekal hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Kalau panjang nanti ambak-ambakan, mendingan sedikit bisa ke bawah pulang. Insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.